Ribuan bonek mania berbondong-bondong serbu Bandung, borong tiket laga Persib vs Persebaya. Lautan hijau dan biru akan menggelegar besok malam. Jadi harapanku, usai sosok penting ini buat pernyataan keras dan berani. Penasaran? Begini detailnya. Yes, alhamdulillah, semakin yakin menang telak vs Persebaya. Begini pernyataan jujur Eliano Raiders dan Tom Hai jelang laga Super Big Match besok malam di GBLA. Apakah siap bombardir habis pertahanan Persebaya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sang Kapten March Clock akhirnya ungkap kejutan rahasia Persib untuk kalahkan Persebaya besok malam. Bobotoh auto pesta pora di jalanan mendengar ini. Kok bisa? Begini penjelasannya. Persebaya auto ketar-ketir rembuk redam parah. Begini psiwar super keras dan berani Federico Barba jelang Super Big Match vs Persebaya. Di luar dugaan, nekat ungkap satu hal ini. Penasaran? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Mantap! Ini jelas formasi kelas Eropa ala Bojan Hodak. Langsung full menyerang habis kurung Persebaya 90 menit kah? Dengan andalan dua sosok mantap ini. Wah, kok bisa? Yuk simak video sampai kelar. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Ribuan bonek mania berbondong-bondong serbu Bandung, borong tiket laga Persib vs Persebaya. Lautan hijau dan biru akan menggelegar besok malam. Jadi harapanku, usai sosok penting ini buat pernyataan keras dan berani. Penasaran? Begini detailnya. Situasi jelang laga panas di Bandung tampaknya mulai memanas. Pihak kepolisian mengambil langkah tegas terkait kehadiran supporter Persebaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan bonek ke kota Bandung. Kabagops Polrestabes Bandung, AKBP Asep Saifuddin, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara manajemen tim, bukan hanya sepihak dari kepolisian. Dari Persebaya sendiri, manajemen bersepakat untuk bonek tidak boleh hadir ke kota Bandung. Walaupun nanti ada yang hadir ke kota Bandung, kita akan lakukan penyekatan di beberapa titik, termasuk di terminal dan stasiun, tempat-tempat yang lain, ungkap Asep. Asep menjelaskan bahwa larangan ini berlaku total, bukan hanya untuk kelompok supporter besar, tapi juga individu yang nekat datang ke Bandung, khususnya ke kawasan Stadion GBLA. Tidak boleh masuk saja dari mulai ke wilayah GBLA, tidak diperbolehkan untuk penonton, karena kita akan lakukan penyekatan, dan dari manajemen Persebaya pun sudah sepakat, bahkan akan melakukan pelarangan, baik secara global atau kelompok hadir atau perorangan datang ke kota Bandung, tegasnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengamanan akan ditingkatkan secara signifikan. Jumlah personel yang dikerahkan pun tak main-main. Lebih dari 2.000 orang akan berjaga di berbagai titik strategis. Kita sudah sepakat bahwa pengamanan ditingkatkan untuk dari yang biasanya kita sekitar di atas 2.000 personel. Ya, mulai besok, karena besok mulai datang mereka di stasiun, terminal, kemudian kita juga di jalan-jalan yang terutama ikut-ikut truk-truk yang numpang-numpang tidak jelas, tambah Asep. Kebijakan ini tentu menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari kedua kubu supporter. Bagaimana menurut kamu? Apakah larangan ini sudah tepat demi keamanan bersama atau justru membatasi hak supporter untuk mendukung tim kesayangannya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, semakin yakin menang telak vs Persebaya. Begini pernyataan jujur Eliano Raiders dan Tom Hai jelang laga Super Big Match besok malam di GBLA. Apakah siap bombardir habis pertahanan Persebaya? Temukan jawabannya di sini.
Persib Bandung kedatangan dua kekuatan baru yang siap menambah daya gedor skuad Pangeran Biru. Eliano Raiders dan Tom Hai akhirnya bergabung dalam sesi latihan perdana mereka bersama tim di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Rabu 10 September 2025. Raiders, penyerang anyar yang direkrut dari klub Belanda PEC Zwolle sekaligus pemain timnas Indonesia, mengungkapkan rasa senangnya bisa memulai babak baru dalam karirnya bersama Persib. "Saya senang akhirnya bisa bertemu dengan rekan-rekan setim. Saya pikir ini juga latihan pertama yang sangat bagus," ujar Raiders setelah sesi latihan. Tak hanya Raiders, gelandang baru Persib, Tom Hai, juga turut ambil bagian dalam latihan yang digelar pagi itu. Pemain kelahiran Amsterdam ini baru bisa bergabung karena sebelumnya harus memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga uji coba internasional menghadapi China Taipei 5 September dan Lebanon 9 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. "Latihan pertama yang bagus. Saya senang karena pada akhirnya bisa berada dengan tim ini. Saya juga senang akhirnya bisa memulai mempersiapkan diri bersama tim," kata Hai. Kehadiran Hai jelas membawa angin segar di lini tengah Persib. Ia diharapkan bisa menjadi sosok penting dalam laga panas melawan Persebaya Surabaya di Stadion GBLA pada Jumat 12 September 2025. Tak lupa, Hai pun menyapa Bobotoh dan mengajak seluruh pendukung setia Persib untuk datang langsung ke stadion. Untuk Bobotoh, sampai jumpa di pertandingan nanti melawan Persebaya, sampai jumpa di stadion, ucapnya penuh semangat. Dua pemain timnas, dua semangat baru untuk Persib. Menurut kamu, apakah kehadiran Raiders dan Hai bisa jadi kunci kemenangan Pangeran Biru di laga nanti? Tulis komentarmu di bawah ya Bobotoh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sang Kapten March Klok akhirnya ungkap kejutan rahasia Persib untuk kalahkan Persebaya besok malam. Bobotoh auto pesta pora di jalanan mendengar ini. Kok bisa? Begini penjelasannya. Gelandang andalan Persib, March Klok, kembali bergabung dengan tim usai menuntaskan tugas negara bersama tim nasional Indonesia dalam ajang FIFA Matchday awal September 2025. Ia hadir dalam sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu 10 September 2025. Klok tidak sendiri. Ia bergabung bersama 3 pemain Persib lainnya yang juga baru kembali dari tugas timnas, Tom Hai, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Raiders. Keempatnya langsung bergabung latihan guna mempersiapkan laga penting yang akan datang. Bagi Klok, membela timnas bukan sekedar tanggung jawab, tapi juga kehormatan yang membawa dampak positif bagi dirinya dan klub. Itu akan selalu memberikan dampak yang bagus bagi klub jika ada pemain yang dipanggil oleh timnas. Karena itu merupakan satu kebanggaan dan sebagai salah satu representasi klub berada di level yang tinggi, ungkap Klok. Tak lupa, pemain bernomor punggung 23 ini juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak. "Dengan momen ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar terhadap semua dukungan yang diberikan kepada saya," katanya. Dukungan penuh dari Bobotoh dan pencapaian di level nasional jelas menjadi suntikan semangat tersendiri bagi Klok dan kawan-kawan. Menurut kamu, apakah pengalaman pemain di timnas bisa menjadi faktor penentu kekuatan Persib di pertandingan mendatang? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Persebaya auto ketar-ketir rembuk redam parah. Begini psiwar super keras dan berani Federico Barba jelang super big match vs Persebaya. Di luar dugaan, nekat ungkap satu hal ini. Penasaran? Simak fakta lengkapnya berikut ini.
Pemain anyar Persib, Federico Barba, siap menjalani debutnya bersama Pangeran Biru dalam laga pekan kelima Super League 2025-2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 12 September 2025 pukul 15.30 WIB. Barba menyatakan bahwa seluruh persiapan tim berjalan dengan baik dan kemenangan menjadi target utama yang mereka incar. Ada beberapa hari untuk mempersiapkan diri jelang pertandingan dan ini tentu sangat penting. Kami harus fokus karena kami harus menang, tegas Barba. Pemain bernomor punggung 93 ini sangat antusias menghadapi laga perdananya bersama Persib. Meski Persebaya bukan lawan yang mudah, Barba optimistis dengan kekuatan skuad musim ini. Kami akan bekerja bersama-sama supaya menjadi lebih baik dan semakin siap untuk pertandingan, pungkasnya. Dengan kehadiran Barba di lini belakang, akankah pertahanan Persib semakin kokoh? Apakah menurut kamu Barba bisa jadi debutan yang langsung mencuri perhatian di laga panas kontra Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar Boboto. Mantap! Ini jelas formasi kelas Eropa ala Bojan Hodak. Langsung full menyerang habis kurung Persebaya 90 menit kah? Dengan andalan dua sosok mantap ini. Wah, kok bisa? Yuk simak video sampai kelar. Laga pekan kelima Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025 pukul 15.30 WIB berpotensi menjadi momen spesial. 4 pemain anyar Persib, Tom Hai, Eliano Rangers, Federico Barba, dan Andrew Jung berpeluang menjalani debutnya di hadapan Bobotoh. 2 di antaranya, Hai dan Rangers, merupakan pemain tim nasional Indonesia yang baru saja menyelesaikan tugas internasional dalam laga uji coba melawan China Taipei dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Usai kembali, mereka langsung mengikuti sesi latihan bersama Persib di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Rabu 10 September 2025. Mereka bergabung bersama 2 pemain timnas lainnya, Mark Locke dan Beckham Putra Nugraha. Sementara itu, Barba dan Jung sudah lebih dulu menjalani sesi latihan sejak akhir pekan lalu. Kondisi keduanya pun dipastikan fit dan siap tampil, seperti disampaikan oleh pelatih Persib Bojan Hodak. Dia, Jung, hanya perlu mengenal teman-teman setimnya dan saya rasa dia perlahan menyatu dengan tim, kata Hodak. Menariknya, kehadiran Andrew Jung di lini depan akan memberikan warna baru dalam skema permainan Persib. Hodak kini punya lebih banyak opsi menyerang. Bahkan, menurutnya, William Barros bisa bergeser ke posisi sayap. Di beberapa pertandingan saat pramusim, dia, Barros, bermain bagus di sayap. Jadi, ini bukan masalah. Kami bisa bermain dengan ketiganya, Jung, Barros, dan Ramon Tangke sekaligus, pungkasnya. Bagi Boboto yang tak ingin melewatkan momen debut 4 pemain anyar ini, tiket pertandingan sudah tersedia di Persib Apps. Akan seperti apa kombinasi baru lini serang Persib dengan Jung, Barros, dan Ramon Tangke? Dan mampukah Hai dan Rangers langsung memberi dampak positif di laga perdana mereka? Yuk tulis prediksimu dan komentar kamu di bawah ini, Bobotoh. Tekanan publik makin kuat, nasib Gerald Vandenburg di Timnas U23 Indonesia bergantung satu sosok di PSSI. Seperti apa keputusan PSSI? Di-reshuffle kah? Atau tetap menangani Garuda Muda? Tekanan publik di media sosial menguat usai Gerald Vandenburg gagal membawa Timnas U23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia gagal ke putaran final Piala Asia U23 2026 usai mencatatkan 4 poin dalam 3 laga.
Anak asuh Gerald Vandenberg kawan-kawan ditahan imbang tanpa gol oleh Laos dalam kurung 0-0. Pada laga kedua, timnas U23 Indonesia sebenarnya berhasil bangkit dan membuka harapan lolos usai menang 5-0 dari Makau. Sayang, tim asuhan Gerald Vandenberg dipastikan gagal menembus putaran final usai kalah 0-1 dari Korea Selatan. Gerald Vandenberg dipastikan tidak bisa meneruskan pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu. Pada edisi sebelumnya, timnas U23 Indonesia berhasil menembus babak semifinal. Pencapaian spesial Shin Tae-yong bersama Garuda Muda jelas jadi beban berat bagi Gerald Vandenberg. Sayangnya, Gerald Vandenberg gagal menjawab ekspektasi publik dalam 2 turnamen perdananya bersama timnas U23 Indonesia. Sebelum gagal di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up ASEAN Cup U23 2026 usai kalah dari Vietnam pada partai puncak. Tentunya PSSI dituding jadi pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil negatif timnas U23 Indonesia dalam 2 turnamen perdana bersama Gerald Vandenberg. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah menjatuhkan keputusan soal nasib pelatih asal Belanda. Pihaknya menyerahkan nasib ke Alexander Swiers selaku Direktur Teknik PSSI yang baru. Tadi kan Technical Director sudah ada stratanya, ujar Erick Thohir saat ditemui di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, dalam kurung 9 September 2025. Jadi akan direview, kita lihat video bersama. Dan saya rasa ya kalah sama Korea 1-0, ya enggak bagus. Tapi ya tim yang bagus Korea. Kalau kita lihat ya hasilnya kemarin mungkin waktu lawan Laos saja kita yang seri. Tapi apapun ya, kita harus tadi review nanti dari tim teknis. Lanjutnya, pihaknya menegaskan bahwa nasib Gerald Vandenberg akan dievaluasi dalam rapat bersama BTN dan Direktur Teknik. Nanti Technical Director kan review, ujar Erick Thohir. Kan stratanya sudah ada. Iya, jadi sudah ada Technical Director, sudah ada BTN. Nanti kita ini juga review sama-sama, ujarnya. Pesan Kevin Dix usai bela timnas Indonesia di FIFA Matchday, energi luar biasa. Terima kasih Surabaya. Stadion kalian sangat keren dan fantastis, euforia supporternya. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix sampaikan pesan khusus usai membela skuad Garuda di FIFA Matchday September 2025. Dia tampak begitu bergembira timnas Indonesia bisa meraih hasil cukup positif di 2 laga. Kevin Dix pun menyampaikan terima kasih atas energi positif yang didapatkannya saat berlaga di Surabaya. Kini dia pun akan fokus membela klub barunya Borussia Mönchengladbach. 1. Timnas Indonesia jalani 2 laga uji coba ya. Timnas Indonesia melakoni 2 laga pada agenda FIFA Matchday September 2025. Pertama, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan. Setelah itu mereka bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Kedua laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Kevin Dix pun makin di laga melawan Lebanon, tetapi tak masuk daftar susunan pemain dalam kurung DSP saat hadapi Taiwan. 2. Reaksi Kevin Dix. Kevin Dix pun tampaknya sangat senang timnas Indonesia dapat melakukan latihan dan laga uji coba. Pertandingan ini memang penting sebagai persiapan timnas Indonesia jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan yang luar biasa, energi yang luar biasa. Tulis Kevin Dix di Instagram pribadinya dikutip Kamis dalam kurung 11 September 2025.
Atmosfer supporter timnas Indonesia di Surabaya pun dinilai sangat luar biasa oleh Kevin Dix. Hal itu membuat para pemain tampil bersemangat dalam dua laga tersebut. Terima kasih Surabaya, kata Kevin Dix. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat setelah menempati posisi keempat putaran ketiga dengan 12 poin. Poin itu dari 3 kemenangan, 3 imbang, dan 4 kekalahan dalam fase grup C.